Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semoga selalu dalam kesehatan. Kita akan melanjutkan pelajaran di bab gerak benda pada lintasan lurus. Masuk ke jenis gerak lurus. Sebelumnya kan kita mempelajari tentang kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan seperti itu. Kita melanjutkan sekarang ke gerak lurus beraturan. GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus terhadap kecepatan konstan. Dilihat dari grafik kiri, grafik jarak terhadap waktu S ke waktu pada GLB. Tampak pada gambar bahwa grafik jarak terhadap waktu berbentuk garis lurus miring ke atas melalui titik asal koordinat O, yaitu 0,0. Lalu dilihat dari grafik sebelah kanan, itu adalah grafik kelajuan terhadap waktu V ke T pada GLB atau gerak lurus beraturan. Tampak pada gambar bahwa grafik V ke T berbentuk garis lurus horizontal. Bentuk ini menunjukkan bahwa kelajuan pada GLB selalu tetap untuk selang waktu kapanpun. Jadi kelajuan pada GLB itu selalu tetap pada selang waktu kapanpun. Lalu hubungan antar jarak kelajuan dan selang waktu pada GLB yaitu rumusnya V sama dengan S per T atau S sama dengan V kali T, di mana S perpindahan, V kecepatan, dan T waktu. Lalu kita masuk ke contoh soal. Seorang pengendara sepeda bersepeda selama 2,5 jam sepanjang lintasan lurus. Berapa jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatan sebesar 18 km per jam? Kita masukkan rumus yaitu V sama dengan S per T, maka dapat kita tuliskan kembali menjadi S sama dengan V kali T. Kita akan mencari jarak tempuh yaitu S, di mana S tadi perpindahannya. Maka S sama dengan 18 km per jam dikali 2,5 jam, yaitu lama bersepeda, maka ketemu 45 km. Jadi pengendara sepeda tersebut telah menempuh jarak sejauh 45 km. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Mobil A dan B dalam kondisi diam terpisah sejauh 1.200 meter. Kedua mobil kemudian bergerak bersamaan saling mendekati dengan kecepatan konstan masing-masing. Kecepatan A yaitu 40 meter per sekon dan kecepatan mobil B yaitu 60 meter per sekon. Tentukan A, jarak mobil A dari tempat berangkat saat berpapasan dengan mobil B. B, waktu yang diperlukan kedua mobil saling berpapasan. Yang C, jarak mobil B dari tempat berangkat saat berpapasan dengan mobil A. Waktu temu mobil A sama dengan waktu temu mobil B karena berangkatnya bersamaan. Jarak dari A saat bertemu kita misalkan X, sehingga jarak dari B yaitu 1.200 kurangi X. X itu adalah jarak dari A saat bertemu. Lalu masukkan ke rumus. Dengan rumusnya V sama dengan S per T. Nah, untuk mencari T sama dengan S per V. S per V, SA per VA sama dengan SB per VB, di mana SA tadi dimasukkan X per VA, kecepatan mobil A 40 meter per second,
sama dengan jarak dari B 1200 kurangi X per 60. 60 itu jarak kecepatan mobil B. Maka ketemu 6X sama dengan 4 dalam kurung 1200 min X. Maka ketemu 6X sama dengan 4800 min 4X. 10X pindah ruas, min 4X pindah ke kiri, maka menjadi positif. Maka 6 tambah 4, 6X tambah 4X sama dengan 10X sama 10X sama dengan 4800, maka X sama dengan 480 meter. Maka jarak mobil A ke tempat berangkat saat berpapasan dengan B adalah 480 meter. Lalu ke B, waktu yang diperlukan kedua mobil saling berpapasan. X sama dengan VA per T. X sudah ketemu tadi, 480 sama dengan 40 ini adalah kecepatan mobil A kali T waktu. Maka ketemu T sama dengan 480, 40 pindah ruas menjadi pembagi, jadi 480 dibagi 40. Maka ketemu 12 second. Lalu masuk ke C, jarak mobil B dari tempat berangkat saat berpapasan dengan A. Jarak adalah tadi menggunakan rumus S atau perpindahan. S B sama dengan VB kali T. V kecepatan, T-nya waktu. Maka ketemu 60 kecepatan B, T 12. 12 itu dari 12 tekon yang atas ini. Waktu diperlukan kedua mobil saling berpapasan. Kenapa menggunakan ini? Karena mobil A dan B bergerak bersamaan. Maka otomatis waktu saat bertemu juga sama. Jarak mobil B dari tempat berangkat saat berpapasan dengan A adalah itu tadi 60 kali 12, maka ketemu 720. Maka jarak B dari tempat berangkat saat berpapasan dengan mobil B yaitu sejauh 720 meter. Masuk ke latihan. Silakan latihannya dikerjakan lalu dikumpulkan lewat web, lewat Google Form yang nanti Ustadz share ke grup atau ke ALC. Ada 2 soal. Yang pertama, berapakah panjang jarak yang ditempuh oleh sebuah benda yang bergerak selama 15 detik dengan kecepatan konstan atau tetap sebesar 42 meter per detik. Ini sama seperti contoh soal nomor 1. Yang kedua, dua buah benda A dan B mula-mula berjarak 260 meter satu sama lain. Keduanya masing-masing bergerak dengan kecepatan V, kecepatan benda A yaitu 7 meter per second dan kecepatan benda B yaitu 6 meter per second. Jika keduanya bergerak saling berlawanan dalam waktu yang sama, kapan dan di manakah mereka bertemu? Ini seperti contoh soal nomor 2. Sebenarnya untuk soal seperti tadi contoh nomor 2 dan soal nomor 2 ada banyak versi. Seperti jika mereka berpapasan saat si benda A duluan atau benda B duluan atau saling ngejar-mengejar atau saling beriritan, itu ada rumus tersendiri. Tapi untuk sekarang kita menggunakan yang berpapasan terlebih dahulu. Yang B ini seperti contoh soal nomor 2. Silakan dikerjakan dan dikirim ke link yang nanti Ustadz berikan. Bila masih belum paham silahkan japri Ustadz. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.